3 plus 1. 3 plus 1. Ini adalah judul khotbah saya pada hari ini. Ini berbicara tentang menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita umatnya, kepada kita orang percaya. Artinya, kalau kita melakukan hal ini, maka dijamin kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil dalam hidup ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, biarlah Engkau bekerja lewat kebenaran firman yang sebentar kami akan renungkan bersama. Biarlah lewat semuanya ini, Engkau mengubahkan hidup kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang mendasari khotbah yang akan saya sampaikan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, 3 plus 1 itu artinya 3 hal yang harus kita hindari. 3 hal yang harus kita tolak jauhi dari kehidupan kita. Plus 1 berarti 1 hal yang wajib dan menjadi hal yang harus kita miliki, kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang kita kejar, yang kita raih, yang kita ingin jadikan itu menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan saudaraku, firman Tuhan ini diawali kata berbahagialah. Perhatikan, berbahagialah orang yang bagaimana? Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan berbahagia ini blessed, artinya diberkatilah. Nah, orang yang ingin meraih, menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya, dia harus menyingkirkan, menolak, menghindari 3 hal atau 3 jenis orang di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudaraku, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, Tuhan ingin berkata kepada kita, kita harus berjalan bukan dengan mendengarkan nasihat orang fasik, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, orang fasik itu digambarkan sebagai orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dalam hidupnya. Mungkin ada di antara kita yang tahu banyak firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi di dalam prakteknya kita tidak melakukannya. Ini berarti termasuk jenis orang fasik. Orang fasik juga itu berarti tidak peduli akan perintah Allah, tidak peduli akan firman yang disampaikan. Hidupnya tidak takut akan Allah. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita berjalan menurut nasihat orang fasik? Nasihat orang fasik pastilah nasihat yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita ada dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dengan tetap tidak merasa menyesal, berdosa, dan bahkan itu menjadi sesuatu yang dibanggakan mereka. Nah, ini harus dihindari saudaraku. Yang kedua, mari kita lihat yang perlu kita hindari, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa adalah jalan-jalan di mana mereka tidak lagi peduli akan kelakuan kehidupan mereka yang berdosa. Setiap
tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan mereka yang berdosa, itu mereka anggap sebagai hal yang biasa. Tidak ada lagi rasa takut, tidak lagi merasakan itu menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan, segera bertobat. Hati nurani orang-orang seperti ini sudah tumpul. Karena apa? Karena memang Yesus Kristus belum ada di hati mereka. Amin, saudaraku. Maka firman Tuhan berkata, kita harus menghindarkan diri untuk berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang perlu kita hindari atau kita jauhkan dari dalam kehidupan atau pergaulan kita, yaitu yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita harus menghindarkan diri kita untuk bergaul dengan orang-orang yang disebut dengan pencemooh. Tahukah saudara pencemooh? Cemooh ejekan, hinaan. Pencemooh berarti orang-orang yang kesukaannya, yang kegiatannya adalah merendahkan, meremehkan, menghina orang lain. Dan ini biasanya ditunjukkan dengan mengkritik, melihat kekurangan orang lain, melihat status sosialnya, melihat keberadaan orang itu di dalam kehidupannya. Dan ini biasanya digunakan mereka untuk menaikkan harga diri mereka, tetapi menjatuhkan, meremehkan orang lain. Nah, kalau kita ada di dalam posisi seperti ini, maka kebahagiaan itu tidak akan mungkin terjadi. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia. Nah, ini saudaraku, kebenaran yang disampaikan. 3 hal yang harus kita hindari, kita jauhi dari dalam kehidupan kita. Saya teringat dan akan sampaikan satu peribahasa dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. The birds of the same feather flock together. Artinya saudaraku, burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Saudaraku, kalau kita ada berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, maka kita pun akan menjadi sama dengan mereka. Itu artinya kebahagiaan itu tidak mungkin bisa kita nikmati. Kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak akan bekerja menjadi milik kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan itu, jauhilah ketiga hal ini. Amin. Oke, plus one. Mari kita perhatikan apa itu plus one. Plus one berarti satu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar, yang harus kita jadikan menjadi bagian hidup kita, milik kita di dalam kepengiringan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Apa itu saudaraku? Mari kita baca ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saudaraku, orang yang berbahagia adalah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kalau dikatakan kesukaan, itu menjadi sesuatu yang dirindukan, menjadi sesuatu yang diinginkan, dikejar, untuk diraih, untuk dimiliki, untuk menjadi bagian dari hidupnya. Karena dia tahu itulah yang membangun, itulah yang memberikan kekuatan, keberhasilan, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, pastilah dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya, dia akan menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada saat teduh di mana dia memuji menyembah Allah yang hidup, menyatakan syukur, menyatakan pengagungannya, menyatakan bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan. Kasih itu harus dibuktikan di dalam tindakan. Oleh sebab itu, kesukaan akan firman Tuhan dibuktikan dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah. Roh Kudus akan bekerja, membuat kita semakin cinta Yesus, membuat kita semakin cinta firman-Nya, dan memberikan hikmat bagaimana kita harus melangkah di dalam kehidupan ini, supaya kita sungguh menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Nah, kalau kita merenungkan Taurat,
firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka Tuhan Allah menjamin. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan firman Tuhan ini berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan atau memakai kata prosper, artinya menjadi makmur, menjadi berhasil baik. Nah, saudaraku, ini adalah kebenaran firman yang menjadi jaminan. Kalau kita menjadi orang-orang yang suka firman Tuhan, suka untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka firman Tuhan berkata, bukan hanya berbahagia, tetapi dijamin menjadi orang-orang yang berhasil. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Kita menjadi makmur di dalam penyertaan karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Inilah saudaraku, 3+1 yang menjadi jaminan garansi kebahagiaan dan keberhasilan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah ini menjadi hal yang mendorong dan membangun kehidupan kita lebih baik lagi, kerohanian yang lebih tumbuh subur, iman yang semakin kokoh, dan perubahan-perubahan hari demi hari yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakanlah firman-Mu ini, dan biarlah terjadi perubahan transformasi di dalam diri kami, sehingga kami sungguh menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Berbahagia, berhasil di dalam hidup kami karena kasih dan kemurahan-Mu yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah saudaraku, ini sebuah jaminan. Mari kita raih, kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.